podcast STT Saint Paul Bandung. Bersama dengan saya Selviani yang akan menjadi moderator kita di podcast kali ini. Sudah hadir bersama dengan saya, ya kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian lihat ada ibu yang cantik, asik. Ibu yang cantik sudah bersama dengan saya, beliau merupakan ketua dari STT Saint Paul Bandung. Nah kalau Bapak Ibu sekaligus yang sudah sering nonton dari podcast kita mungkin sudah tidak asing ya dengan nama, bahkan kegiatan sehari-harinya juga mungkin sudah tidak asing lagi di pendengaran ataupun dari pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Nah, bersama di samping saya adalah Ibu Hertina Suryaman, MTH, yang merupakan saat ini memegang jabatan sebagai ketua dari STT Saint Paul Bandung. Nah, hari ini Bu, terima kasih sudah hadir bersama dengan kita di podcast season kali ini dengan tema berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Nah, Ibu kalau kita berbicara tentang berkomitmen hidup di dalam Tuhan, Ibu, biasanya seseorang yang sudah bertobat ataupun seseorang yang baru bertobat itu sulit untuk memiliki berkomitmen hidup di dalam Tuhan itu. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menjadi penghalang atau yang menjadi kesulitan bagi seseorang untuk bisa hidup komitmen dengan Tuhan, Bu? Oke, baik. Kalau kita bicara masalah komitmen, sepertinya gampang, iya. Tapi sebetulnya kalau dijalani kadang-kadang tidak segampang yang dengan dikatakan. Kata komitmen itu ya. Apalagi kalau komitmen itu menyangkut jangka waktu yang lama atau bahkan seumur hidup kita. Yep. Kalau komitmen terhadap hal yang mungkin sebentar, ya waktunya gitu ya. Mungkin orang akan lebih mudah ya untuk melaksanakan. Tapi kalau misalnya untuk jangka waktu yang panjang, bahkan itu berlaku seumur hidup, nah ini dia kemungkinan ya bisa saja komitmennya bisa berubah. Apalagi kalau dia menghadapi tantangan, masalah, ya kesulitan. Di dalam perjalanan menjalankan komitmennya itu. Untuk hidup dalam Tuhan itu ya. Betul. Bu. Untuk dalam hidup dalam Tuhan atau bahkan mungkin ya untuk kehidupan kita juga sebagai manusia. Misalnya dalam pernikahan. Iya. Ya kan? Itu butuh komitmen juga kan? Iya. Nah itu. Jangan kita dalam pernikahan, dalam pacaran juga kan butuh komitmen ya Bu ya. Pokoknya dalam segala hal dalam kehidupan kita kalau kita ingin berhasil. Kita perlu komitmen. Iya, ya, betul sih. Itu. Nah, lagi nih Bu tentang komitmen gitu. Biasanya kalau orang yang berkomitmen, kalau kita lihat ya cara orang berkomitmen dalam Tuhan yang ada di zaman sekarang sama yang ada di zaman dulu, itu bisa dilihat nggak Bu perbedaannya gitu. Bisa kita katakan apakah lebih sulit untuk berkomitmen hidup dalam Tuhan di masa sekarang ataupun lebih mudah waktu zaman dulu Bu, kalau kita mau berkomitmen hidup dalam Tuhan gitu. Apakah itu ada pengaruhnya Bu atau bagaimana menurut Ibu? Ya kalau menurut saya sih sebetulnya masing-masing itu punya tantangannya sendiri. Iya. Hidup di zaman lampau, ya mungkin ada tantangannya atau kesulitannya sendiri. Dan hidup di zaman kita sekarang ini, ada itu juga lagi. Banyak tantangannya. Banyak kesulitannya, begitu kan ya. Nah cuman memang saya perhatikan ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, menarik ini Bu, ada beberapa hal apa aja yang kita perlu pelajari nih. Untuk kita bisa memiliki komitmen sampai akhir. Ya. Nah kalau kita ingin memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan atau bisa berkomitmen sampai akhir kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, yang pertama kita harus belajar untuk mengenal siapa Allah kita. Iya. Ya. Yang kedua, kita harus belajar juga mengenal siapa diri kita. Oke. Nah, lalu yang berikut adalah yang ketiga, kita harus belajar mengenal arti hidup kita. Yes. Dan yang keempat, kita harus tahu tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa. Wah ini keempat hal ini menarik nih Bu. Mungkin bisa Ibu maksudnya
jelaskan kepada kita dari poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Ada 4 poin yang Ibu sebutkan tadi. Mungkin apa sih yang dimaksud dengan bagaimana kita harus mengenal Tuhan? Bagaimana, apa sih itu Bu? Maksudnya kenapa kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu jadi poin utama supaya kita bisa komitmen? Ya, jadi kita perlu belajar untuk mengenal siapa Allah kita. Karena orang yang tidak mengenal siapa Allah di dalam kehidupannya, maka cenderung dia itu menganggap bahwa dirinya sendiri itu adalah sebagai Allah dalam kehidupannya, yang bisa mengatur hidupnya sendiri, yang bisa melakukan apa saja sesuai dengan maunya, begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita menyadari tentang siapa itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, manusia. Ya, dia itu adalah Allah pencipta yang membentuk kita, yang menciptakan kita, ya, segambar dan serupa dengan Dia, begitu ya. Jadi harus dia tahu. Jadi Allah itu adalah pencipta, ya, yang membentuk dia, bahkan juga yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Dia akan melihat bahwa wah, luar biasa Tuhan saya ini, dia itu Allah yang hebat yang menciptakan saya, gitu ya, menciptakan dunia ini. Jadi dia itu adalah pencipta dan sekaligus pemilik kita sebagai ciptaannya, begitu. Nah, ini penting ya untuk mengenal siapa Allah itu di dalam hidup kita. Menarik. Hal yang pertama. Lalu hal yang kedua tadi yang Ibu sebutkan. Yang berikut adalah, yang kedua kita harus perlu belajar mengenal siapa diri kita. Ya itu saya bilang kalau kita tidak mengenal diri, kita menganggap bahwa diri kita ini yang paling berkuasa lah dengan hidup kita. Ya, mau mengatur diri sendiri, maunya saya melakukan segala sesuatu tanpa harus misalnya belajar untuk bertanya kepada Tuhan atau ngobrol lah dengan Tuhan gitu ya, gitu kan ya. Jadi dia mau melakukan apa itu sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, tapi kalau dia tahu siapa dirinya, dia adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan berarti kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Tuhan, gitu. Ya, jadi kalau kita ini milik Tuhan, ciptaan Tuhan, ya berarti mau tidak mau, ya kita ini harus belajar untuk dengar, belajar untuk taat kepada Dia, begitu kan ya? Karena kita ini adalah ciptaannya, jadi kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya diciptakan dengan berbeda dengan makhluk yang lain, ya. Sebagai ciptaan yang mulia. Karena Tuhan punya rencana, punya maksud. Nah, cuma dia juga harus tahu sebagai manusia ciptaan Tuhan, dia juga sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena yaitu manusia cenderung tidak ingin taat, ingin melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya sebagai penciptanya, pengen mengatur dirinya sendiri. Tapi hebatnya Tuhan adalah apa? Walaupun manusia ciptaannya itu bandel, nakal gitu kan ya. Tapi Tuhan sebagai pencipta, dia itu tetap mengasihi ciptaannya. Jadi dia tetap mengasihi kita. Nah, ini penting ya. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Udah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita sebagai manusia ciptaannya. Maka dia tetap mau istilahnya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut atau mati selamanya, begitu kan ya. Mati istilah terputus hubungan dengan Tuhan selama dia hidup di dunia ini maupun dalam kehidupan yang akan datang gitu. Jadi mati menuju maut, tapi Tuhan tidak mau sebagai pencipta membiarkan kita seperti itu. Makanya dia datang di dalam diri Yesus Kristus. Datang ke dunia ini, dia mau mati di kayu salib untuk apa? Demi menyelamatkan kita sebagai manusia ciptaannya yang sangat dikasihinya. Begitu.
Ya. Menarik, Bu. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu arti hidup kita. Oke. Nah, ini yang ketiga, penting sekali kita sebagai manusia ciptaannya tahu tentang arti kehidupan kita, ya. Hidup kita ini sangat berarti. Nah, itu, ya. Oke. Karena apa? Itu yang saya bilang tadi. Dia sebagai pencipta mau datang hanya untuk kita di dalam diri Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Betapa, jadi kita lihat ini betapa berartinya kita ini sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bisa kita katakan nggak, Bu, ini sebagai salah satu komitmen Tuhan? Atau gimana? Maksudnya Tuhan mau datang untuk kita, berarti maksudnya begitu Tuhan merendahkan dirinya, mau kasih hidupnya untuk kita sebagai anak-anak ciptaan Tuhan. Bisa kita katakan itu adalah satu bukti komitmen Tuhan buat kita? Betul, sebagai apa? Sebagai bukti kasihnya itu kepada kita. Sebagai bukti bahwa berartinya, betapa berartinya kita sebagai manusia ciptaannya. Begitu. Nah, manusia itu harus tahu loh. Ya, sehingga kalau misalnya dia tahu bahwa hidupnya itu berarti, dia itu tidak akan menyanyiakan kehidupannya kan? Iya. Tuhan pencipta aja sangat peduli dengan kita, ya, sangat melihat bahwa kita ini sangat berarti buat dia gitu ya. Nah, sehingga hidup kita itu jangan disia-siakan. Iya. Begitu. Nah, kemudian yang berikut, kalau kita ingin bisa berkomitmen dengan Tuhan, kita terus tahu tujuan hidup kita. Ya, tujuan Tuhan menciptakan kita itu untuk apa di dunia ini? Dia sebetulnya menciptakan kita untuk apa? Supaya kita ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya bisa menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Iya. Supaya orang itu bisa melihat tentang siapa itu Allah melalui diri kita. Dan kemudian dia tertarik datang kepada Tuhan Sang Pencipta itu. Begitu. Ya, jadi kita harus tahu tujuan Allah menciptakan kita. Sehingga itu membuat kita itu dalam kehidupan kita ini kita tahu tujuan kita, arah kita mau jalan kemana. Begitu kan? Kan selama ini orang berpikir bahwa saya hidup di dunia ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk cari duit, ya, untuk cari uang sebanyak-banyaknya supaya saya bisa hidup. Memang jelas lah, memang kita harus hidup ya. Betul. Sama kadang gini juga nggak sih, Bu? Kadang orang tuh berpikir kalau tujuan hidupnya itu ya aku lahir, terus aku besar. Habis besar, aku harus kerja menghasilkan uang banyak, terus aku punya kehidupan yang enak, yang punya baik. Punya istri yang cakep mungkin, punya suami yang ganteng gitu kan. Itu cukup, kalau itu sudah terpenuhi ya itulah tujuan hidup saya gitu. Kadang kayak gitu ya. Berarti itu salah satu cara yang salah dalam kita memandang tujuan hidup. Iya, kebanyakan orang memang seperti itu tujuan hidupnya. Yang penting saya bisa hidup, dia cari duit yang banyak, bisa menikmati hidup di dunia ini. Tapi dia lupa bahwa hidup di dunia ini hanya sementara kan? Iya. Oh iya, itu Iya kan? poinnya ya. Paling orang bertahan hidup berapa lama? Paling lama berapa? Mungkin 80 tahun kalau kuat. Anugerah. Begitu kan? 80 tahun anugerah ya. Zaman sekarang banyak yang muda-muda sudah dipanggil Tuhan. Begitu kan? Hidup tuh hanya satu kali. Jadi betul-betul kita tuh harus belajar tahu tentang tujuan hidup kita di dunia ini untuk apa. Begitu kan ya. Nah, kalau dia tidak tahu dan pikirannya hanya berpusat kepada hal yang bersifat materi yang ada di dunia ini, maka kemungkinan orang itu tidak akan bertahan ya untuk terus berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan. Manusia punya keinginan. Lalu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya kan? Frustrasi dia itu. Ya, lalu dia punya kepengen apa lagi? Nggak bisa dapat juga, begitu kan ya. Tapi apa yang dia inginkan kan sesuai dengan apa yang dia pikir. Ya. Ya.
yang menurut dia itu penting, yang berharga buat dia, padahal menurut Tuhan bukan itu yang utama, bukan itu yang penting. Jadi manusia mencari di tempat yang salah, sehingga banyak sekali manusia mengalami kegagalan dalam hidup, ya. Kemudian ia tidak mencapai apa yang dia harapkan, yang dia inginkan. Akhirnya dia merasa gagal dalam hidup. Lalu dia berpikir, lah saya ikut Tuhan, tapi kok kenapa begini hidup saya? Semakin susah. Kok hidup saya malah tambah susah gitu kan ya, ikut Tuhan. Untuk apa saya ikut Tuhan? Sudah aja gitu kan ya. Akhirnya apa? Komitmen untuk ikut Tuhannya itu menjadi luntur. Ya, bahkan ada yang menjadi hilang gitu. Karena merasa bahwa ikut Tuhan pun sama saja, tidak ada gunanya, begitu kan? Orang kan berpikir begitu. Padahal kalau kita belajar untuk betul-betul berkomitmen ikut Tuhan, ya, kita akan bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak bisa dunia berikan. Itu, ya. Kayak minum full banget kata-katanya ya Bu ya, kayak sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Begini, manusia hidup di dunia ini, memang yang namanya manusia, dia itu hidup dalam daging. Lalu kita hidup dalam dosa, dunia kita sudah jatuh dalam dosa, sehingga masalah, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, udah jelas itu tidak mungkin terhindar dari kehidupan kita sebagai manusia. Ya, pasti. Baik yang namanya manusia pada umumnya yang tidak percaya Tuhan maupun percaya Tuhan, itu manusia itu sama. Karena sama-sama terdiri dari daging dan sudah jatuh dalam dosa, hidup di dunia yang berdosa, yang penuh dengan penderitaan, masalah dan sebagainya. Tetapi kalau dia itu percaya kepada Tuhan di dalam diri Yesus Kristus, ya, betul-betul punya komitmen yang kuat, ya, di tengah kesulitan, tengah penderitaan, di tengah persoalan masalah kehidupan yang ada yang diizinkan Tuhan dalam hidupnya. Hebatnya apa? Kalau dia tetap berkomitmen di dalam Tuhan, dia tetap bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Itu kan gak bisa dibeli dengan uang. Betul. Gak bisa. Betul. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi. Kalau dia memiliki hubungan dengan Tuhannya, begitu. Dia tetap memiliki tetap terus ikut Tuhan di tengah-tengah kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Dan itu hanya bisa seseorang itu lakukan kalau balik lagi tadi dia mengenal siapa Allah yang menciptakannya. Mengenal pribadi. Lalu mengenal dirinya, siapa manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dia mengenal atau tahu bahwa dia itu hidupnya itu sangat berarti. Dan dia tahu tujuan hidupnya di dunia ini untuk apa. Begitu. Itu orang itu pasti akan memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Dan dia akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan Tuhan berikan kepada dia di tengah-tengah kehidupannya selama di dunia ini. Dan setelah dia balik pun kepada Tuhan, dia memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Keren sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan dari apa yang sudah Ibu Hertina sampaikan tadi, bahwa bagaimana cara kita hidup berkomitmen di dalam Tuhan. Wah, ada iklan. Bagaimana kita hidup berkomitmen dalam Tuhan adalah, inti yang pertama adalah kita percaya. Ya, kita percaya dulu, baru kita memahami siapa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, dan kita memahami pribadi kita sendiri, kita diciptakan untuk apa. Dan yang ketiga adalah kita mengerti bahwa arti dari hidup kita dan kita sangat berarti, sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan yang poin yang keempat tadi yang Ibu Hertina katakan, bahwa kita tahu tujuan dari hidup kita. Ya, jadi ini satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari sharing kita hari ini. Terima kasih Ibu Hertina untuk penyampaian
sharing terkait bagaimana kita bisa hidup berkomitmen di dalam Tuhan. Mungkin ada lagi tips-tips tambahan Bu yang bisa Ibu berikan supaya kita nih sebagai anak-anak Tuhan, jujur untuk bisa berkomitmen dalam Tuhan. Saya secara pribadi juga bergumul akan hal ini. Kadang ada masanya kita ada di atas percaya, ada masanya kita di bawah gitu. Ya, menurut Ibu ini ada tips and strength? Saya kira yang tadi cukup. Saya pikir coba kita belajar untuk merenungkan keempat hal tadi, ya, tentang siapa Allah, siapa diri kita, siapakah kita di hadapan Tuhan sebagai manusia berarti, dan kita tahu tujuan hidup kita itu di dunia ini untuk apa. Ya, saya kira itu aja ya. Baik, Bu, terima kasih banyak untuk sharing kita hari ini. Ya, baik bagi teman-teman sekalian, bagi Bapak Ibu yang mungkin sama merasakan pergumulan seperti saya, yang kadang untuk berkomitmen dalam Tuhan itu kayak ada up and down-nya. Tapi mungkin bisa kita pelajari dari sharing Ibu Hertina hari ini, dari keempat poin itu mungkin kita bisa terapkan supaya kita juga memiliki komitmen yang tangguh, yang kuat, untuk bisa terus melewati kehidupan kita dengan penuh pergumulan ini ya Bu Hertina. Betul seperti itu ya Bu Hertina ya. Ya baik, sampai di sini sharing podcast kita hari ini. Jangan lupa bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, jangan lupa like video ini, di komen mungkin, ataupun share kepada teman-teman supaya kita semua semakin berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Baik Ibu, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.